Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fuad Rizky Abdillah dengan NPM 24010061010 dari Prodi Tadris Matematika kelas B dengan mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh-contoh soal yang ada pada materi geometri analitik ruang. Yang pertama yaitu ada titik dalam ruang. Baik, bisa kita lihat sama-sama di sini terdapat contoh soal yang mana gambarkan titik dalam ruang yaitu dengan titik A 357. Di mana 3 itu yaitu X, 5Y, 7 itu Z. Jadi 3 itu berada di sini, kita tarik ke Y, jadi kita dapatkan titik di sini, dan 5 titik di sini kita tarik ke X, kemudian kita tarik ke atas ke setara dengan Z yaitu 7, menghasilkan titik di sini, yaitu untuk titik dalam ruang pada titik A yaitu di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja soal yang selanjutnya yaitu tentang proyeksi titik ke sumbu Z dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita lihat sama-sama di sini ada A dengan X dan Y sama dengan 0 yaitu Z-nya 2 dan B Z-nya 3, C Z-nya -4 dan D Z-nya yaitu 1. Kita lihat di sini bersama-sama di titik A yaitu pada titik 2 kita bulatkan di sini teman-teman. Kemudian titik B itu di titik Z berada di angka 3. Titik 3 kita langsung bulatkan ya seperti ini ya teman-teman untuk proyeksi titik ke sumbu Z dengan X dan Y nya sama dengan 0. Oke lah. Contoh selanjutnya yaitu tentang jarak dua titik. Tentukan jarak antara dua titik A 243 dan B 456 yaitu dengan 2X, 4-nya Y dan Z-nya dan 3 sebagai Z1 dan 4 sebagai X2, 5Y2 dan 6 Z1. Baik, kita dapatkan rumus jarak dua titik yaitu X akar dari X kuadrat min X1 kuadrat plus Y2, teman-teman, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, kemudian ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat, yaitu kita substitusikan X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z1 Z2 kita substitusikan di rumus ini dan menghasilkan yaitu akar 14. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 14, akar 14. Oke, baik, langsung saja ke contoh selanjutnya yaitu tentang koordinat tabung. Ubahlah koordinat kartesius berikut ke koordinat tabung yaitu dengan titik T 2, 2 dan 7. Oke, langsung saja ketika mengerjakan koordinat tabung kita dapatkan rumus mencari R kuadrat dulu ya teman-teman. R kuadrat atau jari-jarinya yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, yaitu R sama dengan akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat yaitu 2 sebagai X dan 2 sebagai Y, kemudian menghasilkan 8. 8 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2. Kemudian kita mencari tan. Untuk tan, rumus tan theta yaitu Y per X, yaitu kita substitusikan langsung ya teman-teman.
jadi 2/2 sama dengan 1, dan tan tetanya yaitu 1. Kemudian sesuai dengan apa namanya, bagan atau sesuai dengan rumus yang sudut istimewa itu ya teman-teman, cuman tidak ada di sini, yaitu menghasilkan theta yaitu pi per 4. Jadi koordinat tabung T adalah T 2/2 pi per 4,7. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung ke contoh selanjutnya, yaitu tentang koordinat bola. Kita dapat lihat di sini, yaitu ada soal sebuah titik P memiliki koordinat kartesius x, y, z dengan 1, akar 3 dan 2. Tentukan koordinat bola dari titik P. Ya, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu R kuadrat, yaitu akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Langsung kita substitusikan, yaitu menghasilkan 2 akar 2, dan kita masukkan rumus theta, yaitu arc tan y per x, yaitu menghasilkan akar 3, dan kita cari di sudut istimewa dan di sesuai rumus, yaitu menghasilkan theta pi per 3. Dan kemudian kita cari arc cos-nya, itu z per r, arc cos 2/2 akar 2 menghasilkan yaitu pi per 4. Jadi koordinat bola P adalah 2 akar 2 pi per 3 dan pi per 4. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh tentukan persamaan bidang datar melalui 3 titik, yaitu dengan titik A101 dan titik B213 dan titik C yaitu 324. Yaitu jawab menggunakan metode determinan minor kofaktor. Oke, langkah yang pertama yaitu kita jadikan sebagai matriks, yaitu x, y, z, dan kita tambahkan 1 di belakang. Jadi yaitu 1, 0, 1, kita substitusikan, kita jadikan matriks ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu kita kurangkan baris pertama, kita kurangkan dengan baris kedua, dan baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga, dan seterusnya, yaitu menghasilkan matriks ini ya teman-teman. Terus kemudian kita melakukan langkah selanjutnya itu dengan kofaktor, yaitu hasil dari x min 1 min 2 ini, yaitu hasil dari kita ambil x min 1 ini, kita kolom pertama ini kita tutup, yaitu jadi min 1 dikali min 1 yaitu menghasilkan 1, dan min 1 dikali min 2 yaitu menghasilkan min 2. Jadi sesuai rumus kofaktor itu kita tutup di bagian titik x min 1, kita kalikan silang titik kolom kedua dan kolom ketiga. Ketika kita tutup kolom kedua, kita kalikan kolom pertama dengan kolom ketiga. Terus ketika kita tutup kolom ketiga, kita kalikan kolom pertama dengan kolom kedua, dan seterusnya, dan menghasilkan yaitu min x min y sama dengan 0. Terus kemudian ada contoh selanjutnya, yaitu ubahlah persamaan berikut ke dalam persamaan normal Hesse dengan 2x plus 4y min 4 sama dengan 0. Itu kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu di sini 1 per akar a kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat, yaitu kita langsung substitusikan dan kita operasikan dan menghasilkan yaitu 2 per 6x plus 4 per 6y plus 4 per 6 sama dengan 0. Ini kita dapat amati sama-sama
Jikalau D itu min 4 itu lebih kecil dari 0, maka lambdanya itu bersifat positif. Oke, selanjutnya itu ada contoh, tentukan kosinus arah dari 3x plus 2y plus 4y plus 8 sama dengan 0. Kita langsung masukkan rumus dan substitusikan, yaitu menghasilkan 3 dari cos A per lambda yaitu yang A yaitu 3, kita substitusikan menghasilkan 3 akar 29, dan yang B kita substitusikan menghasilkan 2 akar 29, dan yang C kita substitusikan menghasilkan 4 akar 29. Jadi kosinus arahnya yaitu cos 3 per 29 dan seterusnya sampai dengan C 4 akar per akar 29. Baik, yang contoh selanjutnya yaitu ada gambarlah atau lukislah bidang dengan persamaan 2x plus 6y plus 3z min 12 sama dengan 0. Tidak jauh beda, kita mencari titik yaitu dengan z sama dengan 0. Jadi kita mencari 2x plus 6y min 12 sama dengan 0. Dengan x sama dengan 0 yaitu y sama dengan 2 dari 12 dikurang 12 dibagi dengan y 6, yaitu menghasilkan 2, dan seterusnya, yaitu kita dapat lihat di sini ada 0,2, 6,0 dan 0,4, 6,0, 0,4 dan 2,0, dan kita gambarkan di sini dengan z, yaitu ada 4 tadi di sini, z-nya 4, kemudian y-nya yaitu 2 dan x-nya yaitu 6. Oke, gambarnya kita lihat sama-sama seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian contoh soal yang nomor 10 yaitu cara sudut antara dua bidang berikut, ada bidang 1 dan bidang 2 dengan 2x plus 4y plus 2z min 6 sama dengan 0. Kemudian bidang 2 ada 2x plus 3y plus z min 5 sama dengan 0. Kita langsung substitusikan atau kita masukkan rumus, yaitu A1 min A2 plus B1 min B2 plus C1 C2 per akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Kemudian kita operasikan, kemudian kita menghasilkan 3 akar 21 per 14. Jadi sudut antara kedua bidang tersebut adalah theta, arc cos 3 akar 21 per 14. Oke, ini adalah sedikit menjelaskan tentang contoh-contoh soal pada mata kuliah geometri analitik ruang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.